Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Baik, Kak. Puji Tuhan, di minggu pertama bulan September ini kita masih bisa beribadah sekolah minggu secara virtual dan berjumpa lagi dengan Kak Sondang, Bang Kevin dan juga ditemani oleh Joli. Ya, nah minggu lalu kita udah ibadah secara Zoom. Menurut adik-adik ibadahnya seru nggak? Seru dong, Kak. Pasti seru banget, mantap deh. Untuk adik-adik yang belum bisa ikut beribadah Zoom bulan ini di akhir minggu, itu ada Zoom-nya, adik-adik boleh ikut ya. Nah, kita mau mulai pujian kita angkat pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja Segala raja, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Kita katakan memuji Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, kita lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memulai ibadah kami. Tuhan, berkatilah selanjutnya ibadah kami pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, berkati juga hati kami dan pikiran kami agar kami terbuka untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan guru sekolah minggu kami. Tuhan, Tuhan berikan kami juga persiapan untuk setelah pesan yang telah disampaikan nanti bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami kepadamu.
Haleluya, amin. Kasih yang dari Tuhan otomatis kita kasih kepada sesama kita, mama, papa, adik, kakak, dan teman-teman semua. Maka sepatutnya aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita katakan seperti itu. Katakan sekali lagi adik-adik. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan Kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik persiapkan pikirannya, hatinya, dan juga Alkitabnya. Oke, shalom semuanya. Iya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama duduk yang rapi, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, bahkan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini tema kita adalah tentang komunitas yang melayani. Apa sih komunitas itu? Oke, sebelum kita panjang lebar bicara tentang komunitas, kita baca Alkitab kita. Kita buka dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 8. Yuk, kita buka Alkitab kita. Kalau belum bisa baca, ikut aja dulu ya yang buat kelas Musa ya. Tapi yang sudah bisa baca, wajib baca bareng-bareng di rumah sama kakak di sini. Oke, kita mulai dari ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita lanjut di pasal 10 ayat yang pertama yang ke-1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang kedua, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Ayat yang ketiga, Filipus dan Bartolomeus,
Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus. Ayat yang keempat, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat yang kelima, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat yang keenam, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ketujuh, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat yang kedelapan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, adik-adik kita sudah baca firman Tuhannya. Sekarang kembali, tadi kakak bilang bahwa tema kita untuk hari ini adalah komunitas yang melayani. Komunitas apa itu kak? Mungkin yang kelas Musa bingung apa tuh kak komunitas. Nah, coba kita cari tahu apa sih komunitas itu. Kakak coba cari-cari nih. Kakak buka kamus, yang udah belajar pasti tahu tuh apa kamus. Kamus besar dikatakan komunitas itu adalah kelompok organisme. Contohnya orang, kayak kita nih lagi ngumpul-ngumpul, yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Contohnya di masyarakat atau paguyuban. Oke, itu komunitas. Kelihatan nggak gambar kakak? Coba ditengok-tengok dulu gambar apa sih ini? Ada berapa gambar? Betul, di situ ada 6 gambar. Macam-macam. Inilah yang dinamakan dengan komunitas. Kalau teman-teman lihat, di situ ada orang tuanya, ada anak-anak, ada pemudanya, ada remajanya. Macam-macam. Itulah bentuk-bentuk contoh dari komunitas. Pinter. Nah, kalau kita baca ayat yang tadi, beberapa ayat tadi, pasti orang berpendapat, wah, ini mah ceritanya pasti Kak Siska tentang mencari jiwa. Nah, hari ini kakak mau kasih tahu sesuatu. Ada hal yang lebih penting daripada hanya sekedar mencari jiwa dari setiap panggilan tersebut. Lebih penting, berarti penting ya, mencari jiwa tetap penting, tetapi ada yang lebih penting. Coba siap-siap dengarkan. Dari ayat 35 sampai ayat 38, di sana dijelaskan bahwa Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat seperti gereja ya, seperti itu, memberitakan kerajaan sorga dan termasuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, teman-teman, tahu tidak bahwa Yesus melakukan semua itu tidak semata-mata untuk menunjukkan mujizat. Tahu mujizat ya? Bukan hanya tentang mujizat, tetapi melainkan ini mau menyatakan bahwa Allah sedang melawat. Allah sedang hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi Allah itu ada di antara kita. Nah, kakak punya gambar lagi. Coba lihat gambar apakah ini? Suara apa itu? Wah, siapa yang tahu suara apa itu? Betul sekali, itu adalah gambar sekelompok domba. Domba itu seperti kambing ya. Nah, teman-teman, di situ ada seorang gembala di depannya. Berarti domba-dombanya nggak jalan sendiri. Nah, apa sih maksud gambar ini kakak? Kakak mau kasih tahu. Gambar ini mengisyaratkan, memberitahukan kita bahwa kita, kakak, adik-adik, papa mama, opung, kakak adik, semuanya adalah domba. Kita domba? Itu ibaratnya, umpamanya. Dan Allah sendiri itu adalah gembala kita. Jadi kita bukan domba sendirian, ada gembala kita, jangan takut. Nah, teman-teman, kembali ke ayat yang tadi. Di sana dikatakan bahwa Yesus juga melihat orang-orang yang ia jumpai itu seperti domba tanpa gembala. Coba lihat, teman-teman perhatikan gambarnya. Di sana ada 2 gambar. Yang satu
dombanya ada gembalanya di depan. Ya, jadi dia di depan mengarahkan mau kemana sih domba-domba ini. Tetapi kalau gambar yang kedua, kakak sengaja kasih tanda tanya di sana. Teman-teman pernah bingung nggak? Nah, sama domba ini sedang bingung. Dia nggak tahu kiri kanan. Pernah nggak teman-teman bingung mau ke arah kemana? Nah, jadi seperti itu. Kita itu seperti domba. Pada saat di firman Tuhan itu dikatakan bahwa orang-orang itu seperti domba tanpa gembala. Nah, teman-teman, dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa Yesus itu tidak mau kalau kita itu tidak tahu arah hidup. Coba lihat tanda panahnya, mau ke kiri atau mau ke kanan. Saking bingungnya kiri kanan, bolak-balik, gak nyampe-nyampe ya. Tetapi Tuhan mau bahwa kita tahu arah tujuan kita mau kemana. Nah, disinilah Yesus mulai membangun komunitas. Ingat ya, komunitas itu adalah kelompok, sekelompok orang. Kita bicara orang ya. Para gembala untuk menggembalakan domba-domba yang dimiliki oleh sang gembala. Siapa sang gembala kita tadi? Betul sekali, gembala kita adalah Allah itu sendiri. Atau komunitas para pekerja untuk menuai. Menuai itu kalau petani panen. Menuai tuayan yang dimiliki oleh Allah, sang pemilik tuayan itu. Jadi teman-teman, di dalam membangun sebuah komunitas itu Yesus gak sendiri. Yesus membutuhkan mitra. Apa sih mitra itu? Mitra itu adalah teman kerja. Misalnya kakak nih lagi kerja kelompok, mitranya siapa? Misalnya sama Joli. Nah, seperti Kak Sondang tadi, mitranya siapa teman kerjanya? Temennya nyanyi siapa? Ada Joli, temennya Joli Kak Sondang, bolak-balik ya. Oke, itu contohnya mitra atau teman kerja. Nah, dari firman Tuhan tadi, siapa sih mitranya atau teman kerjanya Yesus? Ya, betul sekali. Yesus memilih murid-murid. Siapa yang tahu ada berapa muridnya Tuhan Yesus? Yesus ada berapa muridnya? Betul, ada 12 murid. Nah, semuanya berdiri yuk, kita mau nyanyi dulu yuk. Kita mau nyanyi 12 murid Yesus, hafal enggak? Bisa lah ya, bisa lihat di layar nanti ya teman-teman ya. Nah itu, kita nyanyi sama-sama. Oke, sebelum kita lanjutkan cerita kita tadi, kakak mau ajak kita bangkit berdiri. Kakak mau panggil Laskar Kristus. Oke, semua berdiri. Kita mau nyanyi 12 murid Yesus. Tapi kakak gak sendiri dong. Kakak mau ditemenin sama teman-teman kakak yang di sini. Oke, kakak mau panggil Joli. Sini, Kak Sondang. Ayo kita nyanyi bareng-bareng sama teman kita, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Sekali lagi. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Oke, silahkan duduk kembali. Yang haus boleh minum dulu sebentar. Kakak hitung sampai 3 sudah duduk lagi. 1, 2, 3. Cepat banget ya. Oke, boleh duduk yang rapi kembali. Kita lanjutkan cerita kita. Nah, teman-teman, siapakah mitra atau teman kerja Yesus? Nah, seperti yang gambar yang tadi, kita adalah domba. Maka kita adalah murid Yesus.
Apa artinya? Kalau kita murid Yesus, maka berarti kita adalah mitra. Kita adalah rekan kerja dari Yesus. Maka kalau Yesus belok ke kiri, kita ikut ke kiri. Kalau Yesus ke kanan, kita ikut ke kanan. Boleh nggak Yesus bilang ke kiri terus kita ke kanan bolak-balik? Enggak dong ya. Kita harus ikut gembala kita. Nah, kemudian bagaimana kita membangun komunitas? Apa tadi komunitas? Sekelompok orang. Untuk apa? Untuk yang pertama, mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tentang Injil, tentang kebenaran. Kemudian yang kedua, untuk memulihkan yang sakit. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa melayani. Kita harus melayani, semua harus melayani. Melayani itu apa sih? Menunjukkan belas kasih. Lihat gambar kakak, ada bentuk love. Nah, tetapi bicara belas kasih itu harus nyata, harus beneran, bukan bohongan, bukan ngomong doang. Kalau orang gede bilang NATO, no action, talk only. Nah, apa sajakah perbuatan nyatanya? Yang pertama, kita mau menjadi pendoa. Kak, aku gak pinter doa. Doa itu gak harus panjang-panjang, gak harus puitis, yang penting hati kita. Nah, semua orang bisa menjadi pendoa. Mari kita doakan mulai dari orang yang di sekitar kita yang sakit. Kemudian yang kedua, kita mau berbagi sesuatu kepada yang berkekurangan. Kak, tapi aku gak punya duit. Hah? Kamu gak punya apa-apa? Yakin? Pasti ada sesuatu yang bisa kamu bagikan. Tapi kak, kan aku gak tahu siapa yang sakit, aku gak tahu siapa yang lagi kekurangan. Makanya kita di lingkungan kita harus apa? Harus melihat. Pakai mata dong pastinya. Harus apa? Harus mendengar. Terus harus apa lagi? Harus merasakan. Kalau kita sudah lihat, sudah dengar, kita pasti tahu dong siapa sih tetangga kita yang sakit. Siapa sih teman sekolah kita yang lagi sakit? Siapa sih teman sekolah aku yang lagi gak bisa beli kuota buat belajar online? Nah, supaya tahu harus lihat. Jangan cuek, biarin aja dia kan sendiri. Gak boleh begitu. Anak Tuhan, murid Yesus, rekan kerja Tuhan, tidak boleh seperti itu. Oke, sekarang kita ada aktivitas untuk hari ini. Teman-teman boleh ambil pensil dan pulpen atau kertasnya, pensil. Kita siapkan. Nah, teman-teman, yang pertama, tulislah satu nama yang sakit dan akan didoakan. Oke, ditulis. Yang belum bisa tulis minta tolong mama atau papa atau kakak yang bisa bantu. Sudah? Yang kedua, tentukan satu nama yang akan kamu bantu. Apalagi di masa COVID-19 ini, virus di sini, banyak sekali orang yang papa mamanya kerjanya terganggu, tidak dapat kerjaan, banyak sekali ya. Nah, sudah teman-teman? Nah, inilah aktivitas kita dalam 1 minggu ini. Kak, kalau aku nggak tahu atau tidak ada di sekitar aku yang lagi sakit, teman-teman harus perhatikan. Mulai hari ini lihat sekitarmu, lebih peduli lagi sama lingkungan. Oke, sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38. Wow, panjang sekali. Tenang, untuk kelas Musa yang diambil hanya sampai tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yang lebih besar harus semuanya ya. Nanti dihafalkan, minta tolong mama papa kirimkan di grup seperti biasanya. Oke teman-teman, sampai di sini firman Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini dari Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8, kita bicara tentang komunitas yang melayani. Jadi kita semua dipanggil bersama untuk melayani. Oke, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang makasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami boleh belajar bahwa di dalam komunitas kami boleh melayani. Banyak hal yang dapat kami lakukan. Biarlah Tuhan yang boleh tunjukkan,
Tuhan yang memampukan. Meskipun kami kecil, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia tadi firman yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Apa yang adik-adik dapatkan dari firman tadi? Nah, pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh kakak sekolah minggu itu bisa adik-adik dibagikan kepada mama, papa, dan juga abang kakak. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, otomatis hari ini adalah hari yang bahagia, maka kita angkat pujian kita hari ini, Kurasa Bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita katakan lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dapat memisahkan kita. Adik-adik, mari kita lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami menjadi rema bagi hidup kami Tuhan, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga pesan-pesan yang ada di dalamnya juga bisa kami sampaikan kepada orang-orang sekitar kami, supaya kami juga menjadi penyalur berkat-Mu Tuhan. Berkatilah kami selalu Tuhan, agar kami dapat menjadi penyalur-penyalur berkat-Mu yang berarti mulia dan untuk mengejar kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Berkat Tuhan mari hidup.